Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Meraih Kebahagiaan karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan sebuah bagian yang berjudul Mengapa Sukses Membuat Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sebab mengapa sukses menyebabkan derita adalah pandangan hidup yang menganggap sukses sebagai perjuangan hidup dan mati. Berusaha sukses adalah masalah to be or not to be. Kita harus bisa merasakan emosi bersaing, menang dan mengalahkan lawan kita, kata seorang motivator kepada para eksekutif. Dengan begitu, kita menempatkan jiwa dan raga kita dalam situasi perang. Kita mempergunakan cara hidup nenek moyang kita yang menghuni gua ratusan ribu tahun yang lalu. Bayangkanlah, kita sekarang keluar dari gua. Di depan kita menghadang harimau yang lapar. Kita segera memasang tubuh kita dalam situasi siaga, fight or flight. Adrenalin dipompakan ke dalam tubuh kita untuk menambah energi untuk menyelamatkan diri. Jantung berdetak lebih keras, tekanan darah lebih tinggi. Dengan meningkatkan aliran darah, oksigen dan glukosa disediakan untuk gerakan otot. Katakanlah, kita berhasil melarikan diri. Suasana tegang itu mungkin berlangsung beberapa menit saja. Kita beristirahat di tempat yang terlindung, atau kita gagal. Kita juga hanya tegang beberapa menit saja. Kita beristirahat di perut harimau. Pada waktu istirahat, detak jantung menurun, tekanan darah kembali ke normal, adrenalin habis. Inilah mekanisme mempertahankan kehidupan pada zaman gua. Gaya hidup ini kita pergunakan juga untuk menyelamatkan diri pada zaman modern, dengan beberapa perbedaan yang lebih buruk. Harimaunya tidak datang tiba-tiba. Harimau modern mengancam kita setiap saat. Harimau sekarang muncul di dalam bentuk ancaman masa depan, keunggulan pesaing, deadline, fluktuasi di pasar bursa, kebijaksanaan pemerintah, dan sebagainya. Dahulu, harimau kita itu harimau beneran. Sebagian besar harimau sekarang harimau jadian. Ia hanya muncul dalam imajinasi kita. Tetapi otak kita tidak bisa membedakan antara yang real dengan yang dibayangkan. Pabrik farmasi dalam tubuh kita tetap saja bekerja dengan kapasitas penuh. Kelenjar kecil di atas ginjal tetap saja menyemprotkan hormon perangsang, glukokortikoid, dalam jumlah besar dan terus-menerus. Dalam dosis besar, glukokortikoid merusak sistem imun dan menyebabkan kita rentan terhadap beberapa penyakit. Glukosa tetap saja dipasok ke dalam darah dan meningkatkan insulin yang menyebabkan bertambahnya energi dalam tubuh. Bertambahnya insulin bisa menyebabkan hipoglisemia, kekurangan gula, dan bahkan diabetes. Kolesterol tetap saja dinaikkan untuk mempertahankan energi dalam berperang, sehingga Anda tahu apa akibat dari kelebihan kolesterol. Survei membuktikan bahwa para akuntan mengalami kenaikan kolesterol pada musim pajak dan para pejabat menjelang akhir jabatannya. Darah yang seharusnya kita gunakan untuk membantu pencernaan tetap saja kita kerahkan untuk membunuh dan lari. Akibatnya, kita sakit perut, mual,
perut kram, dan apa yang sering kita sebut dengan mah. Karena kekacauan perut, mulut kita yang kering dapat menimbulkan berbagai penyakit gigi. Berbagai cairan yang dahulu kita keluarkan sewaktu-waktu untuk menyelamatkan kehidupan, sekarang kita produksi sepanjang masa untuk menghancurkan kehidupan. Walhasil, mengejar sukses sebagai peperangan tanpa gencatan senjata bukan saja telah merampas kebahagiaan kita, ia juga akan mencuri kehidupan kita tanpa kita ketahui. Penyebab berikutnya dari gagalnya sukses untuk membawa kita kepada kebahagiaan adalah pandangan dunia yang materialistis. Orang berusaha memiliki hal-hal yang bersifat kebendaan untuk mencapai kebahagiaan. Sambil mengingat Sa'di dan Aristoteles, kita dapat memilih beberapa jalan menuju bahagia. Kita bisa mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, membangun rumah sebagus-bagusnya, membeli pakaian semahal-mahalnya, atau kita memupuk persahabatan, membantu orang yang membutuhkan, atau memelihara kebugaran jasmani dan kesehatan, baik fisik maupun mental. Berbagai penelitian membuktikan bahwa cara pertama mengejar kekayaan tidak melahirkan kebahagiaan. Kekayaan, kata para psikolog, berasal dari luar diri kita, extrinsic rewards. Cara kedua, seperti membantu orang lain, lebih mudah mendatangkan kebahagiaan. Di sini, sumber kebahagiaan berasal dari diri kita, atau intrinsic rewards. Dengan kata lain, kita lebih mudah meraih kebahagiaan dengan kekayaan batin ketimbang dengan kekayaan lahir. Jadi, kekayaan lahir adalah jebakan kebahagiaan. Sekarang ini, sekiranya Anda sudah terinfeksi penyakit sukses, apa yang harus Anda lakukan untuk menghilangkan racunnya? Untuk menyembuhkan narkoba, kita harus melakukan program penghilangan racunnya lebih dahulu, program detoksifikasi. Begitu pula untuk mengubah sukses beracun menjadi sukses manis, ikuti program detox SST berikut ini. Dr. Paul Persal membedakan antara sukses yang toksik dan sukses yang manis. Untuk menghilangkan racun sukses dan menikmati sukses manis, ia menawarkan resep 3C: Contentment, Calm, Connection. Saya ingin menerjemahkannya dengan 3K: kepuasan, ketenangan, ketersambungan. Kepuasan artinya perasaan cukup dengan yang sudah kita peroleh. Penderita SST tidak pernah merasa puas. Mereka ingin memperoleh yang lebih dari apa yang mereka punyai sekarang. Mereka selalu merasa kurang. Mereka hanya bisa disembuhkan bila belajar menyukai apa yang mereka punyai sekarang. Kepuasan, kata David Myers, penulis buku The Pursuit of Happiness, bukanlah memperoleh apa yang kamu inginkan, tetapi menginginkan apa yang kamu peroleh. Dan itu memerlukan latihan dan pembiasaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kamu berada dalam keadaan tubuh yang sehat, keamanan terjaga, dan ada makanan untuk hari itu, kamu sudah memiliki semua dunia." Hadis riwayat Ibnu Majah, Kitab Zuhud. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "Hendaklah kamu puas dengan apa yang telah Allah bagikan untuk kamu. Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya." Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan saja bergema pada para pendiri agama lainnya, yang tidak mungkin kita kutip satu persatu, tetapi juga pada ucapan para filsuf dan hasil-hasil penelitian ilmiah. Sekarang pun terserah pilihan Anda.
Anda ingin menghancurkan kebahagiaan dan kesehatan dengan terus menempuk perasaan tidak puas atau mensyukuri apa yang telah Anda terima. Abraham Maslow memberikan kepada kita latihan bersyukur. Hanya satu yang harus Anda lakukan. Pergilah ke rumah sakit dan dengarkan semua nikmat yang sederhana yang sebelumnya tidak pernah disadari orang sebagai nikmat. Bisa buang air, tidur di samping pasangan, bisa menelan, menggaruk yang gatal, dan seterusnya. Dapatkah latihan kemalangan lebih cepat menyadarkan kita akan semua nikmat? Dr. Persal menyambut pertanyaan Maslow. Sebagai seorang yang sembuh dari kanker, jawabanku adalah iya. Tetapi Anda tidak perlu menunggu sampai menderita untuk belajar seni kepuasan. Letakkan buku ini, duduklah dengan nyaman, tutup mata Anda, dan pikirkan seseorang yang Anda cintai. Bayangkanlah bahwa sekarang ini adalah kesempatan terakhir bagi Anda untuk melihat orang ini, dan bahwa hanya saat inilah Anda dapat memeluk dia dalam jiwa dan hati Anda. Itu saja cukup untuk membangkitkan rasa puas dan membawa kita kepada perasaan sukses yang manis. Ahli ekologi Alan Ten Durning menulis, pada akhirnya, menerima dan hidup secukupnya dan tidak berlebihan akan mengembalikan kita kepada apa yang secara kultural kita sebut tanah air umat manusia: ketentraman keluarga, masyarakat, kerja baik, dan kehidupan yang baik. Dengan mengikuti saran dua orang psikolog ini, kita sampai pada obat SST yang kedua, ketenangan. Ketenangan berarti memperlambat tempo hidup kita. Kalau kehidupan seperti film, kita harus men-set kehidupan dalam slow motion. Sekarang ini, kata MJ Ryan, tampaknya kita menghabiskan umur kita untuk terburu-buru. Kita selalu bergerak, dan kita menginginkan agar semua hal dan semua orang di sekitar kita bergerak lebih cepat. Penulis James Gleick mengatakannya dengan lebih tegas. Kita semua menderita hurry sickness, penyakit terburu-buru. Kita mencari makanan yang disajikan dengan cepat, membeli komputer yang makin cepat, mencari modem yang memungkinkan kita mengklik informasi dengan cepat, belajar dengan cepat, dan bercinta dengan cepat. Kawan saya di Jakarta pernah menawarkan kepada saya kiat untuk berjumpa dengan Tuhan dalam waktu yang cepat. Kata lain untuk penyakit ingin serba cepat ini adalah tidak sabaran, impatient. Inilah sumber dari segala tindakan kekerasan, kegelisahan, kemarahan, serta teman-teman lainnya dalam kelompok gangguan psikologis, ditambah dengan kelompok penyakit jasmania lainnya. Menyadari bahaya tidak sabaran, MJ Ryan kemudian melatih dirinya untuk sabar. Ia menemukan betapa dahsyatnya the power of patience. Penelitian saya tentang rasa syukur, kesadaran akan apa yang telah kita terima, mendorongku secara alamiah kepada kedermawanan, memberikan diri kita dan sumber daya kita kepada orang lain dalam The Giving Heart, yang kemudian membawa aku secara alamiah kepada kesabaran. Karena makin bagus kita membina kesabaran, makin bahagia dan makin tenang diri kita, bahkan ketika dunia tidak berjalan seperti apa yang kita kehendaki. Dengan menggunakan sedikit kesabaran, aku dapat menunggu lebih tenang selama 5 menit untuk mendapat giliran membayar di tempat fotokopi. Aku tidak punya lagi perasaan negatif seperti jengkel dan marah,
dan aku pun tidak lagi mengganggu orang lain di tempat perbelanjaan. Tekanan darahku tetap rendah dan sistem imunku tetap kuat. Aku merasa lebih puas, bahkan ketika menunggu. Sungguh, makin lama aku mempelajari dan mempraktikkan kesabaran, makin sadar aku bahwa kesabaran adalah faktor penting untuk menentukan apakah kita ingin puas dengan kehidupan. Kesabaran menyebabkan kita mampu mengendalikan diri, kemampuan untuk berhenti dan berada pada masa kini. Dari tempat itu kita dapat mengambil pilihan yang bijaksana. Kesabaran membantu kita untuk lebih penyayang terhadap orang lain, lebih tentram dalam menghadapi goncangan hidup, dan lebih mampu memperoleh apa yang kita inginkan. Kesabaran membuahkan kedewasaan dan kearifan, hubungan yang lebih sehat, kualitas kerja yang lebih tinggi, dan ketenangan jiwa. Tidak sabaran dapat menjauhkan kita dari orang lain dan mengarahkan kita pada diri kita sendiri. Sabar sebaliknya mengalihkan perhatian dari diri kita pada orang lain. Sabar membawa kita pada ketersambungan keluarga kita, kelompok kita, masyarakat kita, dan bahkan dengan seluruh umat manusia. Paling penting dari itu semua, sabar mengantarkan kita pada sumber semua energi, Allah yang Maha Kasih. Ketersambungan bukanlah sesuatu yang harus kita cari. Kita telah diciptakan Tuhan untuk tidak bisa hidup dalam kesendirian. Kita hanya akan bahagia bila kita menyambungkan diri kita dengan orang lain. Kita sudah punya ketersambungan, tetapi semangat kita untuk meraih sukses sering melemahkannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang ialah memperkuat ketersambungan ini. Khalil Khawari dalam Spiritual Intelligence, A Practical Guide to Personal Happiness, memberikan resep untuk menyambungkan kita kembali dengan orang lain. Ia menyebutnya love. L untuk listen. Belajarlah mendengarkan orang lain dengan seluruh jiwa kita dan dengan sabar sedikit saja bicara pada dirimu. O untuk observe. Amati isyarat-isyarat tersembunyi yang tersurat walaupun tidak tersirat, bahasa tubuh, gerak tangan, dan situasi ruang dan waktu. V untuk value. Hargai perasaan orang lain, kekecewaannya dan kepedihannya. E for empathize. Tajamkan kepekaan Anda pada apa yang dirasakan orang lain dan bagaimana merasakannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.